sempitnya pemahaman mereka, mereka kemudian mengklaim diri paling benar. Ya. Nah, ini juga contohnya. Ini juga contohnya. Nah, apa? Di sini digambarkan ya, dia mengatakan bahwa semua ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Ya, jadi tahlilan, maulid, istighosah itu bid'ah semua menurut dia. Menurut dia. Ya. Pokoknya yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Padahal apa HP ya itu juga bid'ah. Kita zakat fitrah dengan beras itu juga bid'ah karena Rasulullah tidak pernah zakat pakai beras. Rasul itu zakatnya pakai gandum dan kurma. So kita azan pakai mic itu juga bid'ah itu. Baca Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang sekarang ada buku apa? Ada kertasnya itu ya itu juga bid'ah. Itu juga bid'ah karena tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Nah, orang-orang seperti ini ada karena ketidakpahaman dia, ya, pemahaman mereka yang apa namanya, yang masih sedikit dan meyakini bahwa yang sedikit itulah yang paling benar. Ini jangan sampai terjadi kepada kita, ya, jangan sampai terjadi kepada kita, karena kita adalah seorang akademisi. Ya. Seorang akademisi itu harus punya wawasan yang luas. Jangan kagetan, ya, jangan sampai berpikiran sempit, ya, sehingga sedikit-sedikit kemudian menyalahkan orang yang berbeda. Maka kata apa namanya, kata Habib Ali Al-Jufri, ya, seorang mufti dari Uni Emirat Arab itu pernah mengatakan apa, man kathura ilmuhu qalla ingkaruhu 'alan nas. Sebentar, saya ngecas laptop dulu. Ya. Iklan sebentar. Kata Habib Ali Al-Jufri, man kathura ilmuhu qalla ingkaruhu 'alan nas. Wa man qalla ilmuhu kathura ingkaruhu 'alan nas. Man kathura ilmuhu, barang siapa yang banyak ilmunya, qalla ingkaruhu 'alan nas. Dia tidak akan banyak menyalahkan orang. Sebaliknya, waman qalla ilmuhu, yang orang yang ilmunya sedikit, kathura ingkaruhu 'alan nas. Dia akan sering menyalahkan orang. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya kepada hal-hal yang ada di luar dirinya, sehingga memandang dirinya itu paling benar. Ya, padahal kalau kita mau meluaskan pandangan, ya, membuka mata kita, melihat sekeliling kita, ya, kebenaran itu ada di mana-mana, tidak hanya milik kita sendiri. Ya, kebenaran itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Nah, itu makanya kita perlu mempelajari Islam, ya, melihat Islam dengan kacamata atau dengan sudut pandang yang komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Kalau kita melihat sepotong-sepotong, maka akibatnya kita hanya mengetahui agama sepotong dan menganggap orang lain, ya, itu salah. Ya, karena kita hanya melihat sepotong. Ketika kita melihat sepotong-sepotong, maka pemahaman kita terhadap Islam tidak kafah, ya, tidak utuh.
tidak utuh. Ketika tidak utuh, maka agama kita juga belum dikatakan sempurna, karena pemahaman kita terhadap ajaran Islam masih sepotong-sepotong, masih setengah-setengah. Nah, disinilah pentingnya kita memahami Islam, ajaran Islam dengan berbagai macam sudut pandang. Dan nanti di mata kuliah metodologi studi Islam ini, kalian akan menerima materi pembelajaran tentang berbagai macam cara atau metode sudut pandang dalam melihat Islam. Bahwa Islam itu luas sekali. Ya, Islam itu luas sekali. Islam itu tidak hanya tauhid, tidak hanya akidah. Islam itu juga berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan sains, ya, berhubungan dengan semua lini kehidupan manusia. Ya. Karena kalau Islam itu memang dari Allah, ya, Islam itu datangnya dari Allah, sementara Allah itu tidak terbatas. Allah tidak terbatas. Sehingga Allah pernah mengatakan, "Qul law kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ilmu Allah, ya, katakan Muhammad, ya, qul law kanal bahru, seandainya samudra midatan itu menjadi tinta, li kalimati rabbi, ya, untuk menulis kalam-kalam Allah, lanafidal bahru, samudra itu tidak akan cukup, habis walau ji'na bimithlihi madada, meskipun ada samudra-samudra lain yang lebih banyak, tidak cukup. Ya, Islam juga begitu. Ya. Islam juga begitu. Islam semenjak datangnya di zaman Rasulullah sampai sekarang terus berkembang, dikembangkan oleh para ulama, oleh para cendekiawan. Ya. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada ilmu tauhid, tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu tasawuf, dikembangkan oleh para ulama. Ya. Dulu di zaman Imam Syafi'i tidak ada namanya sosiologi Islam, ya. Tidak ada antropologi Islam, dikembangkan oleh misalnya Ibnu Rushd, ya, yang dikenal sebagai bapak sosiologi Islam atau sosiolog Muslim. Begitu seterusnya. Karena tadi, ya, Islam itu datangnya dari Allah dan Allah tidak terbatas. Nah, saat ini, ya, fenomena tersebut, ya, fenomena yang saya gambarkan di awal tadi, itu menjadi tren, ya. Memahami Islam setengah-setengah, ya, tidak mampu melihat ajaran Islam dengan komprehensif, ya. Sama dengan ceritanya 7 orang buta yang ingin melihat gajah. 7 orang buta itu datang ke kebun binatang, ya, tanpa diantar oleh siapapun, ya. Ya, ini anekdot saja, bukan nyata. Dia datang ke kebun binatang, kemudian ke kandang gajah, karena mereka tidak bisa melihat, mereka kemudian meraba-raba gajah itu. Orang pertama kebetulan meraba buntutnya, kemudian dia berkesimpulan, oh berarti gajah itu kecil panjang dan ada rambutnya. Gitu. Orang kedua megang kakinya. Dia kemudian bilang ke teman-temannya, oh gajah itu besar, ya, panjang, empuk. Gitu. Ya. Nah, orang yang ketiga itu pegang telinganya. Nah, dia bilang, oh, gajah enggak begitu. Gajah itu ya lebar tipis. Gitu. Orang yang keempat
pegang belalainya. Nah, kamu salah semua. Gajah itu ya kecil panjang ada lubangnya dua gitu. Ada yang kemudian orang yang selanjutnya pegang gadingnya. Ada yang kemudian pegang perutnya dan begitu seterusnya. Akhirnya tujuh orang buta ini pun bertengkar. Merasa bahwa gajah menurut mereka itulah yang paling benar. Padahal mereka salah semua. Mereka salah semua. Ya, itulah orang bodoh. Orang bodoh ya begitu. Orang yang hanya punya pengetahuan setengah-setengah ya begitu. Menyalahkan orang lain padahal dia sendiri belum tentu benar. Ya. Ya kaya kowe nek tes ngono iku, kowe nek ujian ngono iku kan. Kamu kalau ujian itu kan niru temenmu toh, nyontek temenmu. Ya. Padahal temenmu itu juga belum tentu benar. Ya, kamu belum tentu benar, temenmu juga belum tentu benar. Kamu contek. Sama-sama belum tentu benar, kalau saya kerjakan aja sendiri. Wong padha ora benere kok. Padha urung mesti benere kan. Begitu. Orang bodoh ya begitu, sama-sama tidak tahu, debat. Ya, pengetahuannya cuma segitu, debat, merasa paling benar. Ya tukaran. Nah, orang yang berilmu, orang yang tahu gajah itu bagaimana, ya tidak akan berdebat. Oh, gajah itu ya ngono kae gitu. Kamu yang sudah tahu gajah itu bagaimana, tidak akan berdebat. Dan kamu akan tertawa ketika melihat orang orang buta yang tujuh itu berdebat kan. Tertawa. Oh, itu orang-orang yang tidak tahu kok. Ya sama kan. Saya melihat orang-orang yang menyalah-nyalahkan itu, menyesatkan orang itu ya kalau lihat orang begitu ya, nah, saya kasihan. Ini ilmunya masih amatir, belum seberapa, ilmunya belum seberapa, dan kasihan orang-orang seperti itu. Nah, dan fenomena seperti itu selalu ada ya, selalu ada fenomena seperti orang-orang yang begitu. Nah, sehingga dengan ketidaktahuan mereka itu, mereka tidak mampu menerima perbedaan. Tidak mampu menerima perbedaan. Dianggap bahwa orang yang berbeda dari mereka itu salah. Ya, padahal tidak salah. Padahal ada ajaran lain, ada pendapat lain, ada ilmu lain. Dan karakter ajaran agama, karakter ilmu itu ya begitu itu. Tidak ada di dunia ini itu. Tidak ada kebenaran yang pasti kecuali kebenaran Tuhan. Apalagi ajaran-ajaran yang sifatnya itu ijtihad. Sifatnya pemikiran. Ya, misalnya kunut dan tidak kunut. Menurut Imam Syafi'i, kita itu kunut, sunnah kunut. Ya, sementara Imam Hambali tidak perlu kunut. Siapa yang benar? Tidak ada yang benar dalam hal ini. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Ya, yang benar nanti ditentukan oleh Allah sendiri. Ya, sehingga kita tidak boleh kemudian mengklaim, oh kamu salah, saya yang paling benar. Ya, kita meyakini bahwa mazhab kita yang kita jalani sekarang itu yang benar, ya. Itu yang benar, tapi kamu tidak boleh mengatakan mazhab lain itu salah. Karena semua ulama itu sifatnya ijtihad. Dan ijtihad itu kalau benar falahu ajrun wa falahu ajroni. Para ulama yang berijtihad itu kalau benar dia dapat 2 pahala. Fa in khoto'a, kalau salah falahu ajrun wahid, dia tetap dapat pahala. Nah, itu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang awam sekarang. Tidak kunut. Ya misalnya tidak kunut salah
ya, atau kunut dianggap bid'ah, ya. Tahlilan dianggap bid'ah, ya. Begitu. Nah, ini yang menyebabkan umat Islam perdebatan seperti ini, ya. Perdebatan antara benar dan salah, ya, tidak tidak mau menerima perbedaan pendapat, itu yang terkadang justru menjadikan umat Islam terbelakang. Umat Islam tidak maju-maju karena yang diomongno ya wis kuwi terus. Orang Amerika itu sudah mampu ke luar angkasa, ya, bahkan orang Rusia, ya, itu sudah saya pernah baca berita itu di Rusia itu ada apa namanya, travel, ya, ada biro travel itu yang menyediakan travel ke luar angkasa, wisata ke luar angkasa. Dan kita orang Islam, ya, di Indonesia terutama, ya, di mana-mana lah, tidak hanya di Indonesia, itu masih sibuk bicara mengucapkan selamat Natal haram, ya, tahlilan bid'ah, masih begitu saja. Ya, kita tidak akan bisa melampaui mereka kalau kita masih begitu terus. Ya. Selama pemikiran kita masih terpaku dengan itu, ya, perdebatan itu masih kita teruskan, ya, sopo sing bid'ah, sopo sing ora, ya, kita lama-lama memang akan terkubur, ya. Sementara orang-orang non muslim itu sudah sampai kemana-mana, ya, sudah sampai kemudian itu begitu terus, dan itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang tertinggal dari umat lain, ya. Coba kamu cek saja, ya, penerima hadiah Nobel, ya, Nobel itu Nobel itu penghargaan untuk perdamaian dunia, ya, diberikan bagi para ilmuwan, bagi siapapun yang berjasa, yang menemukan temuan yang itu bisa mengubah dunia. Cek coba, penerima hadiah Nobel itu orang Islam ada berapa? Rata-rata didominasi oleh orang Kristen, orang Yahudi, orang Barat, ya. Mayoritas orang Barat. Orang Islam hanya beberapa. Nah, ini bukti bahwa dari sisi itu kita ketinggalan. Karena apa? Ya, karena salah satunya kita masih sering mempermasalahkan hal-hal sepele. Ya, perbedaan pendapat dalam hal-hal yang furu'iyah. Furu'iyah itu bukan hal-hal yang substansial. Ya, tadi masalah kunut, masalah tahlilan, ya, ziarah kubur, ucapan selamat Natal, itu bunga bank, dan lain sebagainya. Padahal orang-orang sana itu sudah kemana-mana, ya. Itu. Nah, padahal Islam itu dinamis, ya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa Islam itu dinamis. Dinamis itu selalu berkembang. Ya. Islam itu selalu berkembang, dan selama orang Islam itu masih ada, ya, selama dunia ini masih berputar, Islam akan selalu berkembang. Dan Islam itu tidak hanya ngurusi bagian bab agama saja, ya Pak, yang diributkan orang itu. Orang-orang itu meributkan masalah hukum saja, kan. Islam tidak hanya masalah hukum saja, ya. Tidak hanya halal haram, ya. Tidak hanya halal haram, tidak hanya makro sunnah, ya. Tidak hanya wajib dan mubah, tidak. Islam itu luas sekali, ya, multidimensional. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah itu dalam kehidupannya itu tidak ngurus agama saja, ya. Rasulullah itu juga ngurus negara. Rasulullah itu juga ngurus rumah tangga. Rasulullah juga bekerja, ya. Bahkan
Rasulullah dianggap sebagai salah satu tokoh yang berhasil mengangkat peradaban orang Arab ketika itu. Yang mana ketika itu ya peradaban Arab itu sedang merosot ya, sedang merosot. Kalah dengan peradaban-peradaban lain ya, dari peradaban Persia, peradaban Mesir, peradaban Tiongkok dan lain sebagainya, Romawi dan lain sebagainya. Begitu. Nah, selanjutnya ya, karena umat Islam yang dipikirkan hanya agama saja, halal haram itu akhirnya mereka tertinggal dalam percaturan global. Umat Islam tidak bisa bersaing dengan orang Barat, dan ketertinggalan itu ketertinggalan umat Islam itu kemudian kesalahannya itu ditimpakan kepada orang Barat, terkadang ditimpakan kepada orang Barat. Ya, umat Islam tidak menyadari bahwa mereka tertinggal itu karena pola pikir mereka, tapi justru mereka menyalahkan orang Barat. Saya ambil contoh misalnya Facebook ya, ada orang kan yang sering bilang, wah, kita itu dijajah Amerika, dijajah Yahudi. Lewat apa? Lewat Facebook, lewat film, ya, lewat Google, lewat teknologi. Ya, mereka itu musuh Islam, anti-Islam, begitu. Karena hanya memanfaatkan orang Islam, begitu. Kita hanya dimanfaatkan oleh orang Yahudi untuk memperkaya mereka. Ya. Data-data kita di Facebook itu sebenarnya disadap untuk kepentingan Amerika misalnya. Banyak kan orang yang bilang begitu. Ya. Loh, kenapa menyalahkan mereka, menyalahkan Amerika? Loh, kalau memang bisa, ya bikin Facebook sendiri, ya, bikin media sosial sendiri, bikin Google sendiri. Ya. Jangan kemudian menyalahkan orang, sementara kita sendiri tidak mau merubah diri kita sendiri. Ya, sementara orang kan sering bilang begitu. Ya. Kita didolimi oleh Yahudi, ya. Kita didolimi oleh Amerika, didolimi oleh Cina, begitu. Ya, itu sama seperti kasus corona itu misalnya. Ya. Sama seperti kasus corona. Ya, katanya corona itu dibuat oleh Cina untuk menyerang umat Islam misalnya. Dibuat oleh Cina untuk menyerang umat Islam. Kemudian Cina menemukan vaksinnya. Ya, dijual kepada siapa? Kepada umat Islam lagi. Ya, kalau memang tidak mau menggunakan produk Cina, ya bikinlah sendiri. Ya. Bikinlah sendiri. Kita menghujat Cina. Banyak umat Islam yang bilang anti Cina, ya, anti Amerika, tapi masih menggunakan WA, masih menggunakan Facebook. Ya. Celana dalamnya itu yang buat juga Cina kok. Ya. HP-nya yang buat juga Cina. Bahkan kopiahnya itu yang dia pakai, yang dibeli dari Mekah itu juga yang buat orang Cina. Ya, kalau memang tidak mau dijajah seperti itu, ya buatlah sendiri. Ya. Sehingga umat Islam bisa bersaing dengan mereka. Jangan kemudian menyalahkan mereka. Amerika, Cina itu tidak kemudian memusuhi umat Islam, itu tidak kok. Mereka itu kan orang bisnis kan. Bisnis itu ya siapa saja yang mau beli ya didodoli kan. Wong dodol itu ya yang penting payu sakeke. Ya. Siapa Mark Zuckerberg itu bikin Facebook, ya siapa saja yang menggunakan, yang penting dia untung ya dikasih kan gitu. Tidak harus orang Islam, tapi umat Islam itu begitu pikirannya kan begitu. Banyak orang yang masih berpikir begitu.
Amerika itu menjajah Islam, Cina menjajah Islam. Nah, padahal Cina itu ya gawe celana dalam itu dijual kemana saja, ya. Tidak hanya ke Indonesia, tidak hanya jual ke umat Islam. Gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya dengan kita tertinggal dengan mereka. Ya, karena kita masih sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Sibuk berdebat, sibuk tukaran, sibuk bermusuhan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan. Hal-hal yang berbeda, yang sifatnya kecil. Padahal perbedaan itu pasti ada. Perbedaan itu pasti ada. Kita tidak akan bisa menyeragamkan dunia. Kita tidak akan bisa menyeragamkan manusia. Ya. Jangankan agama, ya. Ono Kristen, ono Islam, ono Hindu, ono Buddha. Dalam Islam saja itu kan banyak sekali perbedaan. Ada 4 mazhab. Ya. Ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Belum lagi ono Wahabi. Ya. Ormas juga begitu. Ada NU, Muhammadiyah dengan ideologi masing-masing. Ada FPI, ada MMI dan lain sebagainya. Itu dalam Islam. Jangankan dalam Islam, dalam keluargamu sendiri itu pun pasti ada perbedaan. Ya kan? Kamu sholat jamaah sekeluarga misalnya, ya sholat jamaah sekeluarga. Bapakmu atau kamu yang ngimami, coba nanti perhatikan, yang baca amin pasti berbeda. Ono sing adikmu iku sing maca amin iku maca amine paling dawa. Ya. Wong liya wis rampung dhek je maca amin. Ya. Ono sing maca amine cepet. Ya kan? Nah, itu saja sudah berbeda kok dalam satu keluarga. Maka perbedaan itu tidak mungkin kita hilangkan. Bahkan dalam Islam sendiri tidak mungkin kita hilangkan. Nah, pandangan seperti itu yang tidak mau menerima perbedaan, ya, yang tidak mau menerima pendapat orang lain, itu kemudian mengesankan bahwa Islam itu sempit. Islam itu sempit. Orang kemudian menganggap bahwa Islam itu sempit. Tidak mampu bersaing di dunia modern. Akhirnya Islam pun tertinggal. Padahal tidak begitu.